Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Eva selaku dosen mata kuliah pengelolaan pendidikan. Pada kesempatan kali ini perkenankan saya untuk menyampaikan atau mempresentasikan tugas ketiga saya dengan judul Kepemimpinan dalam Pendidikan. Adapun materi yang terdapat dalam kepemimpinan dalam pendidikan yaitu tentang apa itu gaya kepemimpinan, peran kepala sekolah, dan juga motivasi dari kepala sekolah. Yang pertama ada gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan merupakan pola perilaku dan pendekatan yang dilakukan oleh seorang pemimpin untuk mempengaruhi, mengarahkan, dan memotivasi anggota organisasinya. Dalam konteks pendidikan, gaya kepemimpinan kepala sekolah mempengaruhi langsung suasana kerja guru, iklim sekolah, dan motivasi belajar siswa. Ada beberapa jenis gaya kepemimpinan yang relevan di sekolah, yaitu yang pertama, kepemimpinan transformasional. Adapun kepemimpinan transformasional ini memiliki ciri utama, yaitu memiliki visi jangka panjang, memberi inspirasi, mendorong kreativitas guru, membangun rasa memiliki terhadap visi sekolah. Jenis kepemimpinan ini memiliki juga kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihannya meningkatkan motivasi intrinsik guru karena mereka merasa menjadi bagian penting dari perubahan positif. Adapun kekurangannya, mereka membutuhkan pemimpin dengan karisma dan kemampuan komunikasi yang tinggi. Gaya kepemimpinan atau jenis gaya kepemimpinan yang kedua yaitu kepemimpinan transaksional. Ciri utamanya dari kepemimpinan ini lebih berorientasi pada aturan, target, sistem imbalan, dan sanksi. Adapun kelebihannya, kepemimpinan transaksional ini cocok untuk situasi yang membutuhkan kedisiplinan dan pencapaian target jangka pendek. Sedangkan kekurangannya, gaya kepemimpinan ini kurang efektif dalam membangun motivasi jangka panjang, terutama motivasi intrinsik. Jenis gaya kepemimpinan yang ketiga yaitu kepemimpinan demokratis atau partisipatif. Ciri utamanya mengajak guru dan staf terlibat dalam pengambilan keputusan dan membangun komunikasi dua arah. Jadi dalam kepemimpinan demokratis ini, kepala sekolah sebelum memutuskan segala sesuatu atau membuat sebuah kebijakan selalu melibatkan semua warga sekolah, yaitu guru dan tenaga kependidikan untuk bersama-sama mencari alternatif terbaik sebelum mengambil keputusan. Jadi kebijakan yang dikeluarkan itu setelah melakukan proses komunikasi, proses diskusi, musyawarah, kemudian dikerjakan secara bersama-sama. Kelebihan dari gaya kepemimpinan ini yaitu menciptakan rasa memiliki dan kebersamaan karena keputusan yang diambil itu merupakan hasil diskusi, hasil musyawarah bersama, maka semua warga sekolah itu merasa bahwa mereka wajib untuk melaksanakan apa yang sudah mereka sepakati bersama. Sedangkan kekurangan dari gaya kepemimpinan ini, proses pengambilan keputusan bisa lebih lama karena kalau kepala sekolah yang memutuskan sendiri, pasti dia tidak akan terlalu lama untuk melakukan diskusi, tidak akan menunggu pendapat atau saran dari semua pihak, tapi berdasarkan kebijakan sendiri. Nah, itu kekurangan dari kepemimpinan demokratis, bahwa prosesnya pasti akan lebih lama. Gaya atau jenis kepemimpinan yang keempat yaitu kepemimpinan laissez-faire. Ciri utama dari kepemimpinan ini memberikan kebebasan luas kepada guru, minim intervensi langsung. Jadi memang kepala sekolah memberikan kebebasan kepada guru tanpa
memberi batasan-batasan. Kelebihannya efektif jika guru sangat kompeten dan mandiri. Artinya guru memiliki kreativitas, mempunyai keinginan untuk membuat sesuatu yang baru, bereksplorasi. Sedangkan kekurangannya dapat menimbulkan kebingungan dan kurang koordinasi jika staf tidak siap. Jadi kurangnya komunikasi, istilahnya terlalu bebas, kadang-kadang membuat orang juga merasa bingung apa yang harus dilakukan. Nah, itu kekurangannya dari gaya kepemimpinan laissez-faire ini. Nah, sedangkan hubungan dengan peran kepala sekolah dan motivasi, yaitu gaya kepemimpinan menjadi dasar bagaimana kepala sekolah menjalankan perannya. Misalnya, kepala sekolah bergaya transformasional biasanya lebih efektif dalam memotivasi guru secara intrinsik, sementara gaya transaksional lebih mengandalkan motivasi ekstrinsik. Yang kedua, peran kepala sekolah. Kepala sekolah memegang peran strategis dalam memastikan keberhasilan pendidikan di sekolah. Perannya bukan hanya administratif, tetapi juga kepemimpinan dan pembinaan. Peran kepala sekolah meliputi satu, peran manajerial, yaitu contohnya mengelola sumber daya, baik guru, staf, sarana, keuangan, agar digunakan secara efektif. Jadi kepala sekolah merupakan memiliki peran untuk mengawasi atau mengontrol semua sumber daya yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian menyusun perencanaan strategis dan memastikan pelaksanaannya sesuai dengan misi dan visi sekolah. Jadi kepala sekolah yang memang betul-betul mengelola, mengorganisir, memanage semua perencanaan dan memastikan pelaksanaannya itu memang sudah seharusnya sesuai dengan visi sekolah. Peran yang kedua yaitu peran kepemimpinan. Kepala sekolah pasti menjadi teladan bagi guru, siswa dalam hal disiplin, etos kerja, dan profesionalisme. Sedangkan kepala sekolah mengambil keputusan penting juga berdampak pada mutu pendidikan. Peran yang ketiga dari kepala sekolah yaitu peran supervisi akademik, yaitu kepala sekolah melakukan pengawasan terhadap proses pembelajaran, memberi masukan dan bimbingan bagi guru. Kepala sekolah juga memiliki peran untuk mendorong penggunaan metode pembelajaran inovatif. Jadi kepala sekolah akan mengontrol kemajuan dari proses belajar mengajar, apakah ini sudah sesuai dengan perubahan zaman, apakah ini sudah memang tepat sasaran untuk anak-anak, apakah sudah gaya kepemimpinan, belajar, gaya mengajar tidak bernilai tertinggal, dan seperti itu. Nah, kemudian kepala sekolah juga memiliki peran motivator, yaitu kepala sekolah memberikan penghargaan atas prestasi guru dan siswa, menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kreativitas dan semangat kerja. Jadi kepala sekolah bisa dan mampu merangkul anak buahnya, baik itu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, sehingga anggota atau tenaga guru dan tenaga kependidikan di sekolah itu bekerja dengan semangat tanpa berada di bawah tekanan. Peran yang kelima yaitu peran penghubung atau liaison, yaitu membangun hubungan baik dengan masyarakat, orang tua, komite, dan pemerintah. Jadi sekarang itu ada istilahnya paguyuban kelas. Sebelum ke komite itu dibentuk dulu paguyuban kelas. Jadi orang tua yang ada di setiap kelas itu mereka memiliki wakil, yang kemudian wakil dari setiap kelas itu yang akan nanti berbicara dengan komite. Jadi perwakilan-perwakilan inilah yang akan berhubungan langsung dengan komite. Jadi tidak seperti dulu kan langsung komite saja, tapi sekarang ada istilahnya paguyuban kelas yang menjadi wakil dari setiap orang tua yang ada di kelas untuk kemudian menyampaikan setiap aspirasi baik dari orang tua kepada komite dan pihak sekolah maupun sebaliknya dari sekolah dan komite ke pihak orang tua yang ada di kelas. Jadi hubungan dengan gaya kepemimpinan dan motivasi
yaitu efektivitas peran kepala sekolah dipengaruhi langsung oleh gaya kepemimpinannya. Gaya yang partisipatif dan inspiratif akan membuat peran motivator lebih berhasil, sementara gaya yang kaku dan hanya fokus pada aturan bisa membatasi kreativitas guru. Yang terakhir yaitu motivasi. Motivasi adalah dorongan yang membuat seseorang bertindak untuk mencapai tujuan. Dalam pendidikan, motivasi berfungsi sebagai pendorong kinerja guru dan prestasi siswa. Ada beberapa jenis motivasi dalam hal ini, yaitu yang pertama motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu sumbernya berasal dari dalam diri sendiri. Rasa tanggung jawab, keinginan berkembang, dan kepuasan batin. Contoh, guru rajin menyiapkan bahan ajar karena ingin memberikan yang terbaik untuk siswa. Siswa juga ingin belajar yang baik karena ingin memberikan yang terbaik untuk sekolah, untuk dirinya sendiri, dan juga pasti untuk orang tua. Nah, motivasi yang kedua yaitu motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi yang sumbernya itu dari luar diri. Contohnya, guru bersemangat mengajar karena ada tunjangan profesi atau penghargaan dari kepala sekolah yang akan dia terima. Nah, sumbernya juga dari luar seperti penghargaan, gaji, tunjangan, pujian, dan sertifikat. Itu yang menjadi motivasi ekstrinsik bagi guru-guru ataupun tenaga kependidikan. Sementara sama saja dengan siswa. Jadi siswa itu sekarang banyak yang berlomba-lomba untuk berprestasi, salah satunya itu untuk mendapatkan penghargaan, sertifikat, dan bahkan untuk bisa menjadi tiket ke jenjang pendidikan selanjutnya, karena ada istilahnya melewati jalur, menggunakan jalur prestasi untuk bisa masuk ke tingkat yang lebih tinggi. Nah, teori motivasi yang relevan yaitu teori hierarki kebutuhan yang diutarakan oleh Abraham Maslow. Jadi guru dan siswa akan termotivasi jika kebutuhan mereka terpenuhi, mulai dari kebutuhan dasar hingga aktualisasi diri. Teori yang kedua yaitu teori faktor Herzberg. Faktor motivator yaitu prestasi, pengakuan, tanggung jawab, mendorong kepuasan kerja, sedangkan faktor higienis, gaji, dan kondisi kerja mencegah ketidakpuasan. Hubungan dengan gaya kepemimpinan dan peran kepala sekolah, yaitu kepala sekolah dengan gaya kepemimpinan yang tepat akan mampu memenuhi kebutuhan guru baik secara intrinsik maupun ekstrinsik. Misalnya, gaya transformasional dapat membangkitkan motivasi intrinsik dengan mengakui kontribusi guru, sementara gaya transaksional dapat meningkatkan motivasi ekstrinsik melalui sistem penghargaan. Adapun alur hubungan secara keseluruhan, yaitu yang pertama gaya kepemimpinan, menentukan cara kepala sekolah menjalankan perannya. Sementara peran kepala sekolah mempengaruhi iklim kerja dan hubungan interpersonal di sekolah. Iklim kerja positif bisa meningkatkan motivasi guru dan siswa, sedangkan motivasi yang tinggi menghasilkan pembelajaran berkualitas dan prestasi akademik yang meningkat. Jadi bisa kita lihat di sini bahwa gaya atau kepemimpinan kepala sekolah dalam pendidikan itu benar-benar mempengaruhi terhadap segala unsur dan aspek yang ada di lembaga pendidikan atau sekolah. Mulai dari atas, ternyata kepala sekolah bisa mempengaruhi guru, bagaimana guru bisa bekerja dengan baik, menghasilkan kreativitas dan inovasi yang baru, yang secara langsung pasti akan berdampak dan mempengaruhi terhadap anak didiknya. Ketika guru bahagia, akan terasakan juga oleh peserta didik selaku objek yang yang dituju oleh guru, yang merasakan pendidikan yang diberikan oleh guru. Nah, begitu juga dengan tenaga kependidikan, ketika suasana atau iklim kerja di sekolah baik, nyaman, tentram,
pasti mereka juga akan berusaha untuk memberikan yang terbaik, bekerja dengan baik tanpa merasa berada di bawah tekanan. Mereka akan lebih ikhlas untuk bekerja, memberikan pelayanan yang terbaik, bagaimana supaya sekolah itu berjalan, karena tenaga kependidikan itu merupakan dapur untuk sekolah. Jadi semua kegiatan dia berporosnya itu ada di tenaga kependidikan. Mulai dari sarana prasarana, keuangan, administrasi, baik kepegawaian maupun kesiswaan, semua ada di tenaga kependidikan. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang fungsi, gaya kepemimpinan, dan peran kepala sekolah baik sebagai manajerial, sebagai motivator di dalam dunia pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.